Hikmah ke-126. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talabalaka syai'un mislul idtirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftiqari. Artinya ma tolaba, Allah tidak menuntut laka kepada engkau sayun sesuatu mislul idtirari seperti idtiror wala asra'a dan tidak bisa mempercepat bil mawahibi ilaika datangnya mawahib kepada engkau mislu dzillati oleh seumpama kehinaan dan keberhajatan. Secara ini ada dua istilah, idtiror dengan mawahib. Dia tidak punya arti berbeda dengan seperti pada lain. Yang dimaksudkan dengan idtiror ini adalah rasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan. Lebih di atas daripada pakoh. Kita berada dalam sebuah kesulitan yang sangat tinggi, yang kita tidak bisa berupaya untuk keluar dari kesulitan itu. Idtiror ini lebih tinggi lagi daripada fakoh. Bahkan idtiror ini merupakan sifat asli manusia. Kemudian al-mawahib. Al-mawahib itu arti secara umum adalah pemberian. Yang dimaksud al-mawahib di sini adalah pemberian secara langsung dari Allah tanpa kasab. Semacam Siti Maryam ketika ada di mihrab Baitul Maqdis. Allah memberi makanan tanpa Siti Maryam berusaha, dia belanja ke pasar tanpa berusaha masak. Allah ngasih tanpa ada proses, tanpa ada kasab. Itu namanya mawahib. Umumnya Allah memberi kita ini melalui sebab. Al-mawahib di sini adalah pemberian Allah langsung. Baik itu berupa ilmu tanpa belajar, tapi dia menguasai, tahu berita-berita terkini. Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir. Itu kalau ngaji di Cilongok, tahu dia berita-berita dunia. Padahal HP nggak punya, padahal TV di rumah nggak punya. Dari mana dia dapat berita itu? Kalaupun saya terjemahkan ke sini, itulah yang namanya mawahib itu. Allah memberikan ilmu langsung. Berita-berita dari mancanegara langsung Allah masukkan ke dalam kolbu orang yang Allah sukai. Tiba-tiba orang itu paham. Berbicara politik paham. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia dia paham. Nah, itu adalah pengetahuan yang bersifat mawahib. Allah memberikan pengetahuan tanpa ada kasab. Umumnya kita memperoleh pengetahuan itu ada kasab. Paling hebat kita mendapatkan pengetahuan melalui kitab, melalui HP, melalui YouTube, melalui informasi-informasi teman, melalui ustadz. Ada seorang yang sudah nanti masuk dalam wilayah idtiror, wala asra'a bil mawahib. Allah berikan pemberian Allah langsung tanpa ada kasab. Asror, rahasia yang orang lain gak tahu, dia tahu. Ma'rifat, kenal dengan Allah, yang sudah sangat tinggi tingkatan kenal dengan Allahnya. Al-mawahib, tanpa ada dia zikir banyak, Allah berikan cuma-cuma. Bagaimana supaya kita dapat al-mawahib? Nah, ini nanti dijelaskan bagaimana supaya kita mendapatkan mawahib itu. Mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah tanpa kita berusaha. Ketika kita ingin punya majelis, punya masjid besar, kita nggak usah capek, nggak usah berpikir.
Tiba-tiba Allah memberikan tanpa ada upaya. Nggak tahu ada didatangkan para pengusaha besar datang, tiba-tiba ngasih sumbangan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan bangunan tersebut. Kita sendiri nggak paham, nggak mengira akan terjadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan al-mawahib, pemberian Allah tanpa melalui kasab. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan seperti itu? Kita duit banyak tapi kita nggak capek, nggak usaha. Kan di dalam itu juga ada yang namanya Allah memberikan rezeki itu, ada yang melalui kasab, ada yang mulai tajrid. Kasab, tajrid itu tanpa usaha tapi punya duit. Kalau kasab itu dia punya duit tapi digantungkan oleh Allah kepada kasabnya. Kalau dia nggak kasab, dia nggak dapat duit. Kalau yang Allah tempatkan di makom tajrid, walaupun dia nggak usaha, duduk aja tapi uangnya banyak. Nah, salah satu di antara itu makom tajrid ini al-mawahib. Allah memberikan sesuatu tanpa melalui sebab. Allah langsung yang memberikannya. Ma talaba laka say'un mislul idtiror. Idtiror ini merupakan sifat-sifat kehambaan yang paling tinggi yang Allah tuntut dan Allah perintahkan kepada kita agar kita duduk di sifat idtiror itu sehingga kita disebut sebagai mudtarir. Pada hikmah yang ke-122 kita sudah dikenalkan ada yang disebut dengan sifat rububiyah, ada yang disebut dengan sifat-sifat ubudiyah. Pada hikmah yang ke-122 kita disuruh untuk menyadari sifat-sifat asli kita. Ditemukan pada 4 sifat. 1, fakir. Manusia mah udah aslinya tuh fakir. Yang kedua, hina. Manusia itu aslinya hina. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, terbatas. Kalaupun punya ilmu, terbatas. Kalaupun juga punya tenaga, terbatas. Paling kuat ngangkat 1 kintal. Lebih daripada itu nggak kuat. Walaupun punya pengetahuan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu seakan-akan segala tahu, padahal itu qalila. Sangat sedikit Allah berikan, tapi kayaknya menurut kita itu kayak orang itu serba tahu. Dan sikap dasar manusia itu bodoh. Makanya kalau istilah Pak Ustadz Ahmad itu, kita ini zikir nggak muluk-muluk, kita nih belajar bodoh, belajar hina. Ini ketemu di hikam ke-122 bahwa kita itu disuruh belajar bodoh, disuruh belajar hina, disuruh belajar susah, disuruh belajar segala terbatas. Jangan merasa diri pintar, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri alim. Kenapa? Manusia kalau dihina dia marah, tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa mulia. Sedangkan mulia itu bukan sifat asli manusia. Sifat asli manusia apa? Hina. Bahwa kita memang aslinya lemah, bahwa kita memang aslinya tidak berdaya, bahwa kita memang aslinya serba terbatas. Nah sekarang nih bapak-bapak nih, kalau kurang belanja nggak punya duit, tiba-tiba istrinya di rumah, geus kanyahoan tuh boga duitnya jedog bae di imah, indit kan itu usah, marah nggak? Marah kan? Kenapa marah? Karena kita nggak menyadari bahwa asli kita tuh hina. Tapi kalau kita menyadari bahwa aslinya memang saya mah hina, dihina bagaimanapun juga memang aslinya hina. Ngapain marah-marah? Orang dihina marah karena dia nggak menyadari bahwa asli dia itu hina. Jadi kembali ini ittiror ini kita belum sampai kepada ittiror ini. Wa kun bi awsafil ubudiyati
muhakkikon. Kita itu harus sadar, harus menyadari tentang sifat-sifat asli kita. Fakir, hina, kemudian terbatas, tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan, kemudian lemah, tidak memiliki harga diri. Kan kita mah harga diri kadang-kadang itu dijadikan nomor satu. Ntar dulu dong, gua nggak punya harga diri. Kalau udah berbicara soal harga diri, wah, pokoknya orang itu di apapun juga tersinggung kalau udah berbicara harga diri. Syekh Imam Ahmad bin Athaillah ini mengajak kita supaya kita sadar dengan sifat-sifat asli kita itu. Sehingga Allah pun juga dalam hikmah yang ke-123-nya, Allah melarang kita untuk mengaku-ngaku yang bukan punya kita. Sifat rububiyah itu banyak sekali. Dari sekian banyak sifat-sifat rububiyah itu, taltaki ala arba'atin, berkumpul, bertemu pada 4 sifat. 1, al-ghani, kaya. Jadi kaya itu bukan milik manusia, tapi kaya itu adalah milik Allah. Innallaha lahwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah itu pasti zat yang dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Kayanya Allah, apa yang Allah punya, segala perbendaharaan yang Allah miliki, seisi dunia itu minta kepada Allah dan seluruhnya Allah berikan, itu sedikit pun gak akan mengurangi perbendaharaan harta benda Allah itu. Beda dengan kita, kayaknya manusia punya uang 1 M, kemudian diminta 100 juta, apakah akan tetap 1 M? Pasti akan berkurang. Dari 1 M diminta 100 juta jadi 900, diminta lagi terus, diminta lagi, akan berkurang. Timbul dia rasa pelit atau sayang dengan harta itu. Allah mah tidak demikian, karena Allah al-ghani, pasti asli. Kayanya itu Allah itu asli, bukan kaya-kayaan. Kalau manusia aslinya apa? Fakir. Kok ada manusia yang kaya? Nah, kalau ada manusia yang kaya, itu dalam ini disebutnya sifatun aridiyatun. Sifatun tabi'iyatun, sifat asli manusia fakirun. Kalau ada manusia yang kaya, itu bukan sifat tabi'i, artinya sifat aridiyah. Sifat aridiyah itu sifat yang terjadi perubahan baru. Kalau dalam bahasa kerennya adalah modifikasi. Jadi kalau ada orang yang kaya, berarti itu orang yang dimodifikasi oleh Allah. Yang aslinya susah jadi kaya. Orang yang tidak punya pengetahuan, lalu dia belajar, Allah beri ilmu, aslinya dia itu bodoh. Kemudian dimodifikasi oleh Allah menjadi ulama, jadi pintar, dihormat orang, jadi dimuliakan orang. Pintar, dimuliakan orang, itu bukan sifat asli dia, modifikasi. Jadi kalau ada orang jadi pintar, jadi ulama, itu orang yang sedang dimodifikasi oleh Allah. Yang sifatnya modifikasi tidak akan lama. Artinya yang namanya sifatun aridiyatun itu, artinya yang sifatnya modifikasi itu tidak akan menghilangkan sifat asli. Tetap nanti akan muncul kapanpun juga sifat keasliannya itu. Kalau dia udah bosan, dia akan kembali kepada sifat awal itu. Mana akaan tadda'a ma laisa laka mimma huwa lil makhluk. Janganlah kita mengaku-ngaku sesuatu yang bukan kita, yang bukan milik kita. Bukan milik kita itu kaya, mulia, kuasa, mampu, itu bukan milik kita, itu semata-mata milik Allah. Jangan kita ngaku bahwa kita itu alim, bahwa kita itu pintar, bahwa kita itu mulia. Itu jangan diaku oleh kita, karena itu bukan punya kita. Punya kita mah miskin, fakir, hina,
blow on, bodoh, itu punya kita. Itu disadari. Wa bi awsafil ubudiyati muhakkikon. Dalam hikmah yang ke-126 ini, Allah menyuruh kita untuk bersikap idtiror. Jadi oleh penerjemah ini di sini, idtiror itu arti aslinya mah kesulitan. Tapi tidak diartikan dengan kesulitan, dia dijadikan sebagai istilah tersendiri. Karena meliputi arti yang banyak. Al-idtiror al-matlub alla yutawahhamal abdu min nafsi say'an minal hauli wal quwati. Sikap idtiror itu adalah tidak merasa punya daya dan kekuatan kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya untuk menolak kemudaratan, wala quwata, dan tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Melaksanakan sholat, wala quwata. Kita nggak punya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mau puasa, kita nggak kuat. Mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat witir, la quwata, kita nggak punya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu illa billah, kecuali kalau ditolong Allah. Nah, ini yang pertama yang harus kita tanamkan, yang harus kita sadari, yang harus kita miliki, dan ini yang Allah suruh, Allah tuntut. Ma talaba laka sayun mislul idtiror. Yang Allah minta dari kita itu agar kita punya sikap tidak merasa memiliki daya dan kekuatan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, jangan merasa kita yang sholat. Kalau enggak diberikan kekuatan dan digerakkan Allah, tidak. Kalau hati kita tidak diberikan kehendak sholat, tidak juga. Sehingga kalau kita melakukan ibadah, di situ ada sedikit saja perasaan kita bahwa kita punya daya kekuatan untuk melakukan ibadah itu, maka ibadah kita sah, cuma nol, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada idtiror. Idtiror itu sama sekali kita tidak merasa memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan. Idtiror sebagai sebuah pernyataan kepasrahan penuh kepada Allah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Nah, kalau kita itu kuat, punya keyakinan, kesadaran yang tinggi bahwa kita ini adalah la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan berikan bermacam-macam kebutuhan kita. Sehingga nyambung dengan hikam sebelumnya tentang kebutuhan. Apabila kita punya kebutuhan yang bersifat duniawi, kemarin gimana? Jangan minta. Ganti dengan kita merasa cukup. Allah tahu tentang keadaan kita, Allah tahu tentang kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, dan Allah pasti akan memenuhi kebutuhan itu. Karena urusan dunia itu tidak punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah akan kasih semua. Orang yang minta dan orang yang nggak minta pun juga Allah kasih. Bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun juga Allah kasih. Maka kata Allah, etikanya kalau kita punya kebutuhan yang bersifat duniawi, nggak usah minta. Jangan minta-minta kepada Allah, ya Allah saya beri rezeki yang banyak, ya Allah berikanlah saya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan ini, ya Allah bengharkan abdi. Jangan, nggak usah minta kalau urusan dunia itu. Ntar gimana kalau nggak minta? Allah nggak tahu. Nah, di sini persoalannya. Kalau kita nggak minta sama Allah gimana ya? Kira-kira bakal dikasih enggak? Nah, ini persoalannya di situ. Kita cukup
orang-orang yang sudah kenal dengan Allah itu cukup Allah tahu tentang keadaan makhluknya, apa yang dibutuhkan makhluknya Allah pasti penuhi. Kemudian perintah untuk meminta kepada Allah itu ganti dengan zikir. Zikirnya apa? Berarti dua di sini. Kalau yang pada hikmah yang dulu, zikirnya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita sudah betul-betul ada dalam posisi itiror, bahwa kita betul-betul mengakui nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Nah, kemudian jangan minta kepada Allah kalau itu yang bersifat duniawi. Kalau kita punya keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi, jangan minta. Adabnya begitu, kata Allah, jangan, kata Ibnu Athaillah, jangan minta. Kalau justru kita minta, justru itu adalah yang paling jelek. Seolah-olah kita tuh ragu dengan Allah akan memberikan kepada makhluknya. Urusan dunia itu diminta nggak diminta pasti Allah beri. Makanya kalau urusan dunia jangan suka minta, kata Allah itu. Lalu bagaimana? Ganti minta itu dengan zikir. Bagaimana zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi diperkuat dengan kita yakin Allah tahu apa yang saya butuhkan, walaupun saya nggak omong, saya perlu ini kepada Allah pasti tahu akan kebutuhan kita. Nah, ini yang perlu kita latih, coba bagaimana kita bisa nggak tuh kayak begitu itu. Nah, dalam hikmah yang ke-126, pengganti dari minta yang bersifat dunia, zikirnya la haula wala quwata illa billah. Dua tuh. Yang kedua yang dimaksud dengan itiror itu adalah wa alla yara li nafsihi sababan minal asbabi ya'tamidu alaihi. Dia tidak melihat sesuatu sebab yang dia jadikan sandaran. Allah memberikan dunia kepada hambanya ini umumnya sunnatullah atau biasanya melalui sebab-sebab, dan sebab itu pun juga diciptakan oleh Allah. Sebab itu jangan dijadikan sebagai andalan. Kalau pengen duit nah tuh kudu digawe. Lamun teu digawe di mana boga duit. Jangan diyakini bahwa digawe itulah yang akan bisa memberikan punya duit. Tetap yang ngasih uang mah Allah, cuma Allah memberikan sebab kerja. Melalui kerja itu Allah menurunkan rezeki bagian rezeki kepada kita. Dijadikan sebabnya apa? Kerja. Dijadikan sebabnya dagang. Tapi jangan diyakini bahwa dagang itu akan mendatangkan uang. Uang datang sebab dagang, tapi jangan diyakini bahwa dagang itu punya kekuatan untuk mendatangkan uang. Dagang itu hanya sebagai sebab. Nah, orang yang sudah meyakini sebab itu tidak dijadikan sebagai andalan dalam hidupnya, jangan begini, dalam mah tuh kudu digawe, lamun teu digawe moal madang sia. Jangan dijadikan andalan. Allah bisa ngasih makan walaupun tanpa kerja. Allah bisa ngasih kenyang tanpa makan. Ashabul Kahfi 300 tahun 50 lebih tanpa makan, kenyang dalam masa cukup lama. Maka jangan bersandar kepada sebab. Kalau kita sudah demikian, tapi kita bukan berarti kita itu nggak perlu usaha, nggak perlu kerja. Maksudnya usaha, kerja, dagang yang kita lakukan itu jangan dijadikan sandaran untuk dapat sesuatu. Walaupun itu dijadikan Allah sebab untuk Allah datangkan sesuatu kepada kita, tetapi usaha, dagang, kerja jangan kita jadikan sebagai sandaran sehingga kita merasa susah kalau kita tidak kerja, kalau kita nggak usaha, karena itu hanya dijadikan sebagai sebab. Orang kerja kemudian udah 59 tahun, tahun lagi saya pensiun. Aduh, saya ngandelin gaji pensiunan doang, saya itu bagaimana anak saya ini? Itu orang sudah bersandar kepada sebab.
Jauhkan, jangan dijadikan sebab itu sebagai sandaran. Orang yang tidak menjadikan sebab sebagai sandaran, kecuali hanya Allah saja sandarannya, itu ittiror. Ittiror. Dia tidak melihat kecuali Allah sebagai sandaran. Yang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dia hanya melihat Allah saja sebagai sandaran hidupnya. Dan hanya Allah saja yang bisa memberikan pertolongan. Nah, 3 hal itulah sifat ittiror itu. Satu, dia tidak merasa punya daya kekuatan kecuali ditolong oleh Allah. Kedua, dia tidak punya sandaran kecuali Allah. Dan ketiga, dia meyakini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nah, ketika dia berada di dalam ittiror, suasana ini udah kayak begini, kalau bukan Allah yang menolong siapa lagi? Kalau bukan Allah yang kita bersandar kepada siapa lagi? Kemudian kita zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau la haula wala quwata illa billah, Allah akan datangkan apa yang kita butuhkan lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hikmah yang ke-126, ma tuliba laka sayun mislul ittiror wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul tilati wal ittiqor. Hikmah yang ke-127, wallahu alam bisawab.